Mereka yang selalu ngomong sara, mereka selalu yang ngomong ujaran kebencian, fitnah, bahkan teror. Kita ingat Pilkada DKI. Ya. Dan saya tegaskan lagi, di mana salahnya cuitan seseorang tokoh memakai baju daerah, apalagi ini suku Dani. Betawi itu usaha itu berjuang, jujur saja. Sebentar mengatakan dia dari suku ini. Jadi saya ngerti lah, ini mungkin strategi kampanye dia, kemana dia datang, dia menjadi suku itu aja. Tapi itulah namanya usaha, orang mau jadi calon presiden. Para pemimpin yang ada sekarang, termasuk Pak Anies, harus berpikirnya lebih panjang. Okay? Jangan sampai kalau elit kita nggak hati-hati, kalau pemerintahan demokrasi dianggap gagal, itu sayang. Karena kalau kita tidak lagi demokratis, tidak lagi menghargai aturan bersama, ya Anda bayangkanlah di Jerman tahun 30-an. Habis-habisan. Bukan cuma dia bunuhin tuh warganya sendiri, dia serang negara lain, menjadi perang dunia, menjadi malapetaka. Ya karena kalau kita bicara kenyataannya di Jakarta, apa yang mau dibanggakan? Sumur resapan, DP 0 rupiah, OKOC, naturalisasi apa? Nggak ada gitu. Atau patung bambu yang udah hancur lebur. Nggak ada, makanya kemudian dia butuh imajinasi atau butuh rekayasa peristiwa gitu ya, untuk dijadikan sebuah kebanggaan bagi para pendukungnya yang sangat-sangat militan. Jika nanti pada Pilpres 2024 mendatang Anies Baswedan ikut menjadi calon presiden, saya yakin kemungkinan besar pasti nenowarisme ini pasti akan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Ruhut Sitompul kritik Anies Baswedan. Serangan netizen tidak kalah tajam. Kritikan tajam terhadap Anies Baswedan dari lawan politiknya terutama dari PDIP terus digaungkan. Sorotan terbaru datang dari Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul yang merupakan politisi PDIP Perjuangan itu kembali melontarkan kritikan kepada bakal calon presiden Partai Nasdem. Kali ini Ruhut mengatakan langkah Anies hanya akan mentok sebagai bakal calon presiden saja, tidak lebih. Ruhut juga menunjukkan sebuah video yang menunjukkan kinerja Anies Baswedan semasa menjadi gubernur DKI. Menurutnya apa yang dikerjakan Anies Baswedan untuk DKI tak begitu bagus dan kurang berdampak ke masyarakat, seperti Formula E, sumur resapan, dan mengganti nama jalan. Selain itu, Ruhut menyebut Anies Baswedan juga hanya akan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem saja. Cuitan Ruhut Sitompul ini pun membuat sebagian warganet murka. Mereka memberikan komentar beragam. Elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi capres, kini publik mulai bosan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya, narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa capres mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Tak sejalan dengan gembar-gembor Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal membentuk koalisi perubahan. Memang kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur capres-capres lainnya juga bakal melonjak.
Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat capres masing-masing. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua. Menurut survei sejumlah lembaga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi capres. Malahan nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anies. Tiketnya belum utuh. Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan, termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anies masih terbatas. Diketahui, sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Sementara itu, rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS tak kunjung terrealisasi. Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anies akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk. Meski begitu, Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Bawaslu sebut Anies tak etis. Demokrat tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri, terlebih mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024.